Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Jugo dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan tema penghafal Al-Qur'an dan keutamaannya. Telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa. Beliau bernama Gus Afnanul Jazil. Beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Barakatul Quran yang ada di Padukuhan Pakel, Desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Sahabat pemirsa ISNU seluruh Indonesia yang dimuliakan oleh Allah, untuk diketahui Gus Afnanul Jazil, saya akrab memanggil beliau Gus Afnan. Beliau ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Sunan Pandanaran di Yogyakarta. Dan pada usia 13 tahun, beliau ini sudah khatam atau selesai hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian putra beliau yang masih kelas 3 SD begitu, itu juga saat ini telah menghafal 10 juz. Tidak hanya itu, istri beliau juga seorang hafidhah 30 juz. Tak usah berpanjang lebar, mari kita berbincang bersama Gus Afnanul Jazil terkait bagaimana seorang penghafal Al-Quran dan apa saja keutamanya. Gus Afnan, bagaimana kabar panjenengan? Alhamdulillah baik, Mas. Bulan Ramadan ini kegiatan padat, Gus? Alhamdulillah masih proses adaptasi. Alhamdulillah Untuk awal-awal kegiatan. Gus Afnan, niki teman-teman ISNU seluruh Indonesia ingin mengetahui motivasi apa saja, Gus? Kenapa kok panjenengan itu usia 13 tahun itu sudah selesai, sudah khatam 30 juz? Nyuwun di-share, Gus, kepada sahabat-sahabat ISNU, Gus. Siap, insya Allah. Sebelumnya Pak Chandra, kami sampaikan terima kasih atas inisiasi dalam rangka agenda di bulan Ramadan ini dari ISNU Kabupaten Malang yang diketuai oleh Bapak Kiai Abdullah Sam sekaligus Mas Chandra selaku sekretarisnya, bisa menyapa sekaligus mempelajari dari beberapa kelebihan, keunikan daripada ragam pondok yang ada di Kabupaten Malang, terlebih dalam rangka mengisi kegiatan yang sifatnya sangat-sangat strategis apabila di era hari ini berkaitan dengan kegiatan yang ada di dalam bulan Ramadan. Untuk awal kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Menjawab dari apa yang dipertanyakan, kami alhamdulillah dulu sebagai wujud syukur kami alhamdulillah atas dorongan dari beberapa guru kami, terlebih dorongan doa sekaligus motivasi yang kuat dari seorang orang tua, terlebih ibu kami. Alhamdulillah mulai selesai daripada masa belajar di SD pada waktu itu, kami ditempa oleh orang tua langsung awalnya, yang pada waktu itu kurang lebih sudah mendapati daripada surah Al-Baqarah, yaitu 2 juz lebih, seperti itu. Usia berapa, Gus? Niku berarti masih TK, masih perkiraan sekian. Itu sudah di awal-awal di saat dengan ibu kami. Karena alhamdulillah almarhum bapak dan ibu dulu juga satu alma mater di pondoknya, yaitu di Yogyakarta di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. Seperti itu. Jadi kita mendapat motivasi secara langsung. Ya, terlebih dalam rangka sebagai pendidikan kami, sebagai ibroh kami juga masih jauh daripada kesempurnaan, jauh daripada angka di mana itu nilai sukses atau tidaknya,
Cuman untuk hari ini mempelajari pada kondisi waktu itu, alhamdulillah kami termasuk yang disupport oleh orang tua, termasuk terlebih saat kami bergeser harus melanjutkan itu hafalan di pondok, yaitu pondok pesantren Al-Muqarrabin yang ada di Lawang, Malang. Itu ketepatan juga Pak Chandra, itu adalah Yai Ibrahim, paman dari kami yang beliau mengasuh di Lawang itu. Nggih. Kalau nanti mereka kali. Kali ya Abdullah, nggih. Nah, nggih, betul. Nah, kami dulu selesainya di sana pada usia 13 tahun itu. Cuman setelah selesai, kalau di Pondok Al-Quran Pak Chandra, itu ada istilah ketika dia sudah lulus ujian, sudah selesai atau menyelesaikan hafalannya dan diikuti, kalau dulu istilah kita di kampus mungkin semacam sidang, sidang. Ketika di sidang 30 juz bil ghaib sudah selesai dan nilai predikatnya bagus, nanti dikasih satu proses, yaitu istilahnya riyadhohan atau puasa selama 41 hari, dan di dalamnya juga harus menyelesaikan 30 juz tadi. Alhamdulillah itu sudah kami ikuti, kami dereaken dawuhnya beliau Yai Ibrahim pada waktu itu. Atas dorongan itulah, motif itulah kami bertabarukan, istilahnya bertabarukan, menyambung, karena termasuk yang ingin kami sampaikan sebagai motif lain secara umum adalah hari ini banyak sekali lembaga, banyak sekali pendidikan yang di dalamnya ada istilah program unggulan menghafal Al-Quran. Kalau tahfidz seperti itu. Cuman terkadang dalam tanda kutipnya harus pula kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik di dalam daripada lingkungan pendidikan harus tahu bagaimana itu silsilah gurunya dari mana, itu program pendidikannya, afiliasinya itu ikut mana, dan seterusnya. Oke lah, seperti itu. Alhamdulillah pada waktu itu setelah selesai riyadhah, kita bergeser, kita diutus oleh Yai Ibrahim bergeser kepada Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Mufid Mas'ud, yaitu di Pandan Aran, Yogyakarta. Seperti berapa itu. Lama Gus di Pondok Lawang Al-Muqarrabin? Kalau saya di Lawang kurang lebih satu tahun setengah. Seperti itu. Ketika masuk ke pondok sudah ada bekal berapa juz? 2 juz setengah. 2 juz setengah. Terus kemudian ke pondok Sunan Pandangaran itu sudah selesai. Di Jogja itu berapa lama, Gus? Itu sudah kondisi sudah selesai. Sudah selesai. Tabarukan di sana. Di pondok Jogja berapa lama Sunan Pandangaran? 2 tahun. 2 tahun. Malah lebih lama di sana. Alhamdulillah. Kalau untuk metode, Gus, kalau yang jenengan alami itu seperti apa agar bisa cepat gitu? Usia kecil ini sangat menginspirasi. Ini masih kayak putra panjenengan Gus Haza Ahmad masih Haza. Kelas 3 SD ini, para pemirsa sudah hafal 10 juz. Nah, barangkali ini ada metode khusus yang nanti bisa kita serap dan pelajari bersama-sama. Jadi sekali lagi kami sangat-sangat berterima kasih atas inisiasi daripada ini program Pak Chandra, dan nanti termasuk kepada Bapak Ketua ISNU Kabupaten Malang, termasuk karena ini bukan terkait kami yang mempunyai posisi atau sempurna atau apa, tidak, tetapi ingin berbagi dari proses yang telah kami alami, termasuk secara pribadi. Dulu itu kalau kami menambah, karena kan ada istilah sekarang itu, kalau hari ini istilah bahasanya itu kalau nambah istilahnya ziyadah, kalau mengulang atau menjaga hafalan itu namanya murojaah. Tapi kalau istilah dulu waktu kami tahun 2003 sampai 2005 lek nambah itu istilahnya ngeloh. Tetapi kalau murojaah dulu istilahnya deresan. Lah cuman agak bergeser istilahnya. Cuman hari ini dengan pola tersebut tetap tidak ada pergeseran, tidak ada sub yang berbeda atau substansi yang berbeda, karena ada kala
yang kami temu, bahkan kami pribadi juga ikut dalam itu. Ketika orang menghafal, ada kalanya dia itu menambah sulit, namun dalam murojaah mudah. Ya, satu seperti itu. Ada pula yang kedua, yang saat dia menambah itu mudah, murojaah atau penjagaannya itu sulit. Nah, seperti itu. Cuman yang gak enak yang ketiga nanti. Udah nambah rodok sulit, nah nanti murojaah kesulitan. Ini sulit semua. Ini yang berat ini. Cuman setidaknya kembali kepada metode yang Pak Chandra sampaikan terkait kami, alhamdulillah dulu karena mungkin masih usia kecil, belum banyak warna-warni yang harus kita respon, kita pikirkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dulu kalau masih proses tambahan di bawah 15 juz, kami satu hari itu menambah 1 lembar dalam proses penambahannya. Cuman alhamdulillah mungkin karena motif dari seorang guru, doa dari seorang guru dan orang tua utamanya, pada waktu itu 15 ke atas kita mulai lebih daripada 1 lembar setiap harinya ketika untuk menambah materi hafalan yang baru. Nah, termasuk dalam rangka itu pula kami terapkan, karena kami alhamdulillah ada seorang istri yang itu juga masih dalam kefahaman, karena dulu juga istri dulunya satu alma mater, ada metode kesamaan, otomatis apabila itu kita terapkan kepada putra atau putri kita, insya Allah ada kebaikan di kemudian hari yang harapannya juga menjadi motif kita bersama. Seperti itu. Kalau biasanya kalau menghafal Al-Quran itu Gus, itu kendalanya apa saja? Tantangannya, jadi itu tadi seperti 3 yang kami sampaikan. Ada kala yang mereka itu menambah mudah, murojaah sulit. Ada kalanya mereka itu yang menambah sulit, murojaahnya mudah. Dan yang ketiga, ya itu tadi yang kami sampaikan, sulit semua. Sulit semuanya, nambah kata didati, murojaah kata didati. Terkadang istilah dalam pondok pesantren seperti itu. Cuman kalau dalam konten secara umum, karena mayoritas Pak Chandra, mayoritas mohon maaf, orang kalau menghafal itu pasti ditempa dalam satu lembaga. Memang ada pula minoritas sebagian kecil mereka itu menghafal dalam asuhan orang tua atau tidak diproses di dalam pondok pesantren. Cuman dalam pengetahuan kami atau pengalaman yang kami tahu, kebanyakan tetap mereka-mereka yang mempunyai semangat besar untuk putra-putri agar bisa menghafal, menyelesaikan hafalan Al-Quran, itu kebanyakan jadi pondok pesantren, bukan secara intern di lingkup keluarga tersebut. Di rumah. Cuma otomatis disarankan untuk di pondok pesantren lah, karena dalam itu pondok banyak sekali yang berkaitan dengan kemanfaatan, berkaitan dengan edukasi, lebih-lebih keberkahan dalam proses KBM-nya tadi, seperti itu. Kalau sekarang Gus di pondok panjenengan ini ada berapa santri Gus yang sekarang ini mungkin terus mengikuti kegiatan hafalan Al-Quran ini? Alhamdulillah, mohon doa restunya kepada semua, termasuk kepada pengurus ISNU, pondok kita, pondok Barakatul Quran, ada kurang lebih 60 peserta, siswa-siswi atau santriwan-santriwati yang ikut dalam program. Utamanya itu karena kita menerapkan 3 kejuruan Pak Chandra. Satu terkait mereka yang konsen dalam kejuruan Al-Quran, ada yang kedua itu terpadu istilah kami, dan yang terakhir entrepreneur atau wirausaha. Cuman semuanya tapi harus ikut program hafalan Al-Quran tetap, karena sesuai dengan latar belakang lembaga tadi. Cuman ada keahlian-keahlian tertentu tadi untuk minat bakat dari santri putra dan santri putri kami tadi. Seperti itu. Sahabat ISNU seluruh Indonesia, program takjil intelektual, untuk diketahui beliau ini Gus Afan ini juga masuk dalam jajaran pengurus cabang ISNU Kabupaten Malang, tepatnya di bidang pendidikan dan pondok pesantren, bidang 3. Terima kasih. Bagi sahabat-sahabat ISNU yang ingin putra putrinya ikut menjadi penghafal Al-Quran, bisa ikut
di pondok beliau ini namanya Pondok Pesantren Barakatul Quran di Padukuhan Pakel, Desa Sumberbojong, Kabupaten Malang. Gus, sebagai penutup Gus, mengapa sih Gus kok kita itu atau generasi muda itu harus cinta kepada Al-Quran, utamanya menghafal Al-Quran? Kenapa kok kita itu sedikit banyak harus bisa menghafal Al-Quran? Terima kasih Pak Chandra. Kami dalam proses itu dulu karena juga merasakan bagaimana manis pahit ketika menghafal, termasuk itu kita terapkan di internal keluarga dan santriwan santriwati yang tadi kita singgung. Ada minat bakat, ada yang di Al-Quran, ada yang di terpadu, ada yang di entrepreneur, cuman semuanya tetap ada istilah wajib menghafal dalam kategori tertentu. Cuman terkait motif utama selaku kami karena juga menekuni itu bidang, setidaknya jangan sampai hari ini peradaban daripada pendidikan, utamanya lebih-lebih pendidikan dalam tanda kutip tahfidzul Quran atau materi menghafal Al-Quran ini tidak menjadikan satu barometer, tidak menjadikan satu keutuhan dalam rangka kita merangkai dalam rangkaian disiplin keilmuan, karena itu adalah satu tradisi dari para pendahulu kita, para salafus sholih dan seterusnya. Bahkan peradaban Islam pada waktu itu juga tradisi menghafal itu menjadi tradisi yang wajib dan tidak mungkin akan ditinggalkan. Maka setidaknya kami harapkan, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada jajaran ISNU Kabupaten, termasuk Pak Chandra yang mewakili rawuh di Barakatul Quran ini. Kami sampaikan semoga dalam ini agenda dan yang lainnya atau rombongan yang lainnya yang ikut serta dalam acara tersebut menjadikan satu edukasi. Terlebih dalam bulan Ramadan ini, kami selaku daripada andilnya acara malam ini, kaitan daripada itu minimal berharap mereka-mereka yang hari ini atau santriwan-santriwati yang hari ini dalam rangka menekuni bidang pendidikan, lebih-lebih pendidikan Al-Quran, maka jangan sampai menjadikan satu sebab dan sebab itu penghalang ketika kita tidak bisa menghafal, namun dengan sebab-sebab atau ujian-ujian tadi menjadikan support agar itu menjadikan kita bisa menghafal Al-Quran. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Gus Afnan atas kesempatannya yang luar biasa dan sambutan beliau yang luar biasa. Sahabat ISNU, program Takjil Intelektual yang dimuliakan oleh Allah, demikian episode kali ini kita telah mendengar bersama ulasan singkat dengan tema penghafal Al-Quran dan keutamaannya. Di episode selanjutnya kita tentunya akan membahas dengan tema-tema yang tak kalah menarik. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.